Kalau yang Cirebon itu kan? Kami itu kan sebelum itu tuh kami itu ada merosot kalau kami nggak tahu dia tuh nengok apa kayak mana dia Positif gitu. dia nggak sensitif itu kami jadi sampai ada dia kan Denny posisi kamar pokoknya lemari dia tuh di sini dia lagi duduk di sini di atas kasur ngadep ke sana Ada ke iya lingkaran mata kita nih ketengahan semua kan walaupun kita nggak satu titik nah terus dia tuh duduk di dia tuh sudah lama ngerasain kalau di atas tuh ada orang di atas lemari dia di atas lemari tuh koper di atas koper dia nah dia ini kan dia ngerasa ada orang sudah ada dia indain tapi makin lama dia diain sambil gitu dia hari itu ya kok makin aneh gitu nah jadi dia tuh makin takut gitu nah kayak serasa ditengah terus sama orang itu terus risih dan sih rasanya. jadi tuh dia ini kan dia kayak dia diam terus dia langsung teriak ke kamar kami lagi baring-baring nggak sih kata dia gitu kok lagi bilang gitu itu bilang abis makan sekitar jam 11-an mas yang ngapain ya itu nih di kamar dia kan nggak berani kan kalau malam-malam gitu di kamar dia ada orang ada sesuatu tapi kayak mana ya nggak bisa dia tengok langsung gitu nah dia takut dia Dari nggak ekor mata gitu. nah sudahlah dia ke kamar kami dia numpang duduk situ sama semingguan itu terus kejadian itu pun kami ceritain juga ke kami nggak pernah ini jadi di rumahnya emang ada lain-lain apa kayak mana gitu kan nah terus tuh ternyata di rumah itu ada bekas orang meninggal apa kayak mana terus di belakang rumah itu ada rumah kosong itu isinya banyak yang tidak isinya banyak terus kami penasaran kan ngintipnya sebelah dari balik tembok cuma manjat kan nah kami ngintip cuma nggak kelihatan cuma nggak kelihatan juga kan karena kami tuh bilang bisa nengok cuma nggak pernah nengok langsung itu nah wujudnya itu gimana cuman kan bayangannya pernah sih kan nengok wujud cuman beberapa kali lah karena dibilang nggak salah Itu orang tahu dari yang punya kos. yang enggak intinya tuh apa tetangga ya lupa kami nah terus tuh abang sebelah tuh dia kan udah lama tuh di situ abang tuh di sini dia udah bilang udah aman kok karena kan manusia semua isinya udah aman kok terus kan bilang bang coba lah cek soalnya kan kami ngerasain dewa soalnya sama kawan kami satu lagi kami tuh sering ngerasain aneh gitu ada kita kan kalau kita datang itu tidak ganggu cuma kan kita risih ya kalau dengan gitu terus ada dia ada karena kan kosan kalian tuh lembab nah itu yang seperti itu apalagi di kamar kami sama kamar kawan kami di kamar kami tuh emang lembab nih kami aku lembab lah terus pokoknya setiap masuk kamar mandi itu kata bang itu kita kasih kode kalau kita ada di dalam situ gitu jadi dia tuh sebisa mungkin nggak ada ladang kami pakai lagi kalau kan kita tahu lagi nanti kita lagi pokoknya setiap masuk ada kan kami juga refleks deh kayak masuk tuh kayak gitu nah setiap masuk refleks yang kayak gitu ya nah terus nih yang kejadian kami lagi ngapain ya bersih kamar ya sebelum kami mau bersih kamar nih bikin kamar baru masak kan terus pas bersih kamar kami tuh selalu bersihin juga yang di depan ini di depan kan satu rumah tuh satu rumah kan berempat satu rumah tuh berempat 4 kamar nah jadi ruang tamu arah ke depan pintu keluar tuh nah itu sambil menyapu juga sekali ini nggak tahu apa lagi nyapu kami tuh nyapu nyerong ke sini enggak
di sini kami itu lewat terus gitu kan. Nah, nggak tahu langsung kayak gini dari kami itu kami nggak nyadar sama sekali kayak emang langsung Refleks gerak. langsung lewat tangan kayak itu langsung akan langsung kayak bergerak gitu pas kayak gitu. Eh, nah setiap keluar kamar kami rasanya dia ada di ujung sini ujung kan posisi rumah tuh kayak gini ini kan lorong-lorong ini kan ruang kamera nah di sini kamar ini kamar kami kan kalau ujung dia di situ kami sini kan ke ruang kamera ke ruang depan itu selalu ada di pojok sini ya kami rasanya kayak kita ada di sini gitu. Terus pas sudah apa kami kan sih ya kayak gitu kami Merinding nggak? iya pokoknya setiap itu kan merinding makanya kami bilang kalau kami merinding itu pasti ada nah jadi kan kami bilang kalau kami apa keseringan kalau misalnya digangguin kayak gitu walaupun tidak nampak ini wujud tapi kan dia kayak kelihatan gitu nah ada gitu karena agak berdaan gitu ada yang meja-meja terus mau pas kita jangkau kami tuh dia takut kan kami duduknya di depan yang cerita awal tadi kalau kami takut kan duduknya kami depan di situ kami cerita kan kami kan pernah kami tuh kami bilang kasihan dia memang ada tapi tuh ya kami tidak mau cerita panjang ke dia kan cuma bilang intinya dia kalau di rumah tuh anak punya tapi kan selagi tidak ganggu ya kita udah ya dan gitu nah jadi udah pas tadi kayak gitu nih jendela kan kamar kawan-kawan yang tadi kan di sini kak di depan sini kak di sini kan ruang tamu dekat kan posisi kami nih kawan kami tuh duduknya ada kami posisi kami ngadep ke kamar dia nah setelah dulunya apa ya lagi cerita kayak gitu karena kawan kami mancing kan mungkin dia tidak mau diceritain apa muncul dia muncul langsung kayak gini nah muncul kayak gini dan kami langsung ngeliat kawan kami kaget Kenapa bayangan gitu? Apa sosok nampak? mukanya tapi mukanya kurang jelas cuman di sini tuh kayak kecil apa enggak nah bayangkan lah segitu itu kan kalian kita langsung kami diam terus kalian bilang kayak gini sangat kata kayak gitu nggak bisa ngomong emang kami nggak bisa ngomong kayak terus yang bilang sudah ada sebab lagi nah itu tuh udah agak lambat kan Snap dia satu detik gitu terus dia nggak tahu mana tenang sama kami dengan ngedetailnya kayak mana soalnya sampai dia soalnya itu ini barusan juga nih satu kayak nengok terus dia langsung diam katanya terus kami bilang udah lagi nggak usah dibahas barangkali dia tidak mau dibahas Iya. gitu kan nah terus dia tidak kayak gitu kalau saya kan masuk kamar kan kayak aku ngapain dulu kayak apa ya dibilang gemetar pasti ada rasa gemetar juga kan makanya kami tuh malasnya nih kalau ada yang sesuatu kayak gitu menampakkan di depan kami Jadi jangan nikah tuh udah mulai duduk di situ. jadi setelah kami dari seminggu terus dia bilang setelah seminggu selanjutnya tuh dia bilang mau coba lagi gitu di kamar dia tuh semenjak udah tahu kayak gitu ya udah banyak dengerin mereka Itu bagusnya juga sebenarnya. ya sih tapi tuh nggak punya ngomong nah itu di kosan kedua Oh, kosan gue. kosan pertama bener sebenarnya kosan yang pertama itu kejadiannya pun kan sebulan kami di situ mengadakan pertama terus itu kami besoknya mau pindah malamnya malam itu kami tidur kan tidur terus tuh sebelum kami tidur tuh ngadepin bola sama pintu kan sebelum kami tidur ada bayangan berangkat dari nah kosan kami tuh kan begini caranya pagar di kamar kami di sini kalau ujung iya kami nggak tahu ngapa ujung kan kami tidak pernah mau dekat tangga kan lantai 2 terus tuh di sini pohon besar pohon apa itu mangga kayaknya entah tidak tahu dia lompat dari pohon entah dari mana dia lompat
masuk depan pagar, depan kamar kami kan gitu. Jadi jalan kami ke jalan nampak nih bayangannya, bayangkan nampak bayangannya karena hitam. Terus ke jalan lewat kamar kami, kamar Dina kawan kami yang tadi nih. Terus dia sampailah ke ujung kamar kawan kami. Pas di ujung itu kawan kami malamnya dengar ada sesuatu bunyi, aku tidak ingat apa. Sudah itu bunyi tidak sempat lah masuk ke kamar kawan kami ini dengan dia. Terus dia kayak balik lagi masuk ke kamar dia. Nggak tahu di mana kebiasaan. Terus tuh di mata tulisan itu pun dia cerita bilang kayak gini, cuaca tadi malam di mata tulisan kata dia tidak ya jam berapa, sekitar jam 11. Nah itu jam kami baru mau tidur sendiri. Dia kan orangnya tidur tuh kayak kadang ketiduran terus sampai bangun kayak dia tulisan tak bisa gerak, tak bisa manggil orang, tak bisa kayak minta tadi lah. Udah ketulisan kayak gitu. Lamanya kami duduk yang tadi tuh yang dengar suara-suara dia bilang aku kedengaran juga dengar suara-suara kata gitu. Kami ini terakhir nih ngomong. Nah terus aku dengar suara-suara gitu lah pokoknya tapi itu kayak apa lah dia bilang kayak gitu. Terus dari kami bilang kayak gini, aku memang gak ada lihat, aku pikir kucing. Nah pikir kucing kan ya positif thinking gak sih, aku pikir kucing. Tapi herannya tuh masa sih kucing lompat dalam ini, coba sementara di ujung tembok gak ada rumah. Ya, bukan jendela juga tidak terbuka. Ada jendela, ada apa-apa di ujung tuh depan tinggi, depan kayak gini lah nih. Jadi memang tutup kan. Ya terus dia nggak coba nggak kucing lompat kan, walaupun dia punya rasa bilang kan gitu. Sudah itu dia ini terus dia bilang aku rasa sih itu bukan hewan atau apa kemudian tapi kayaknya memang sesuatu makhluk kalau dia. Nah terus kami ketemu ada cerita kayak gitu ya. Kami kasih tahu nama kami kan karena kami takut sudahlah baru pertama merantau, sudah pertama merantau dapat gak kejadiannya itu. Terus tuh kata apa ini ternyata kita orang sendiri. Mungkin dia salah perpisahan. Iya, bisa jadi sih. Tapi tuh sebelumnya nggak ada kan? Nggak ada. Tapi emang kawan kami pernah dengar suara teriakan anak nangis. Kalau itu kami sering pas lagi pas kami kamar mandi sering. Kayak suara bapak di depan pintu kamar mandi. Katanya itu di depan kamar mandi ini kamu lagi mandi baru ini ya pas saya kami baru nyampe ini kami takut tiba-tiba ada orang masuk dalam rumah. Iya ini kan kami untuk ada sih. Terus kami dengarlah suara mama kami baru balik. Dia bilang, enggak, itu bukanlah nenek kena balik. Terus kan pendengaran kami mungkin kita halusinasi mana begitu dalam kan. Terus pendengaran kami batulah ke depan. Ada suara kaki jalan ke depan kan. Terus ini tak bisa dibuka. Kami payungnya yang buka lah. Nah sudah kamu selesai mandi itu keluar lah kami kan. Kita mana nenek tadi. Tapi kamu buka itu nggak ada aku tadi main apa gitu. Itu kan itu kayak dibilang di sini tapi bisa ngerasain gitu. Tapi itu jadi nanya kawan kami dan kami itu karena dia tuh ngerasain apa yang kami rasain juga. Jadi itu kan kata dia dia tidak bisa nanya kalau dia bisa ngerasain karena kalau orang itu ada di situ. Terus kayak misalnya lihat rumah ini aman atau tidak gitu. Nah terus dia bilang apa kalau misalnya ternyata kan bisa ngerasain tapi tidak bisa melihat kan. Kalau misalnya mereka lagi merasa yang ada di situ kayak merinding geli-geli gitu gak sih Yonis kata gue itu. Nah berarti kan
bukan kami yang ngerasain dari anak itu hari gitu Ya, kan. sama. Kalau kami pikir kami ini mirip apa perasaan kalau tidak ada yang kayak gimana gitu. Mungkin dari nenek-nenek gitu. Saya nggak tahu. Iya kamu. Dan kalau kami punya kosong juga di gerbang. Dan yang orang itu juga kan yang nyari tas yang nak pindah ke sini dari tas ke sana. Dan nyari tas tuh malam. Pas mau isya tuh ya. Mungkin tergurang juga dah sih. Tapi kami tidak ada. Bayangkan lah itu kami lagi perjalanan balik itu pas sudah sampai. Kalau kami bilang gitu. Tidak ada jadi cerita horor. Bayangkan dari ngantuk. Udah dibilang kayak gitu. Kami bilang lah. Jelas banget. Lihat. Kopi gak suka enggak. Iya kelihatannya gitu. Tapi kan kami tuh yang suka nonton. Kalau yang di semalam boleh. Ada ada ngerasain deh ya. Hanya kami jarang di luar kamar. Terus juga kalau misalnya pindah pindah tempat kan malah pindah tempat tuh tempatnya alhamdulillah bagus sih. Bukan orang tua. Apa ya? Bukannya karena kita capek masa harus mikirin makanan. Terus pertama kali merantau kan, kemarin gimana? Ada apa? Culture shock. Ada apa? Culture shock. Gak kaget tuh. Kayak ini. Terus sih kan yang biasanya rame ya rumah anda. Terus tiba-tiba kita dewean. Jadi kan kayak sunyi sepi kan. Nah, itulah kadang kalau misalnya apa udah nangis, udah sedih, Karena jauh ya. apalagi yang pas mama kami sakit, campur aduk tuh, kan dari D3 kan mama kami udah sakit ini, dan ini sembuh boleh balik dari umroh, kambuh, lemas, itu lah dirawat sampai 10 hari, di rumah sakit mama kami, kalau pengobatan. Terus kenapa kan? Nggak, kami bilang tipes, nggak tahunya parunya kambuh. Paru-paru ya. Nggak, kamu tinggi kan? Paru-paru apa? Dikasih obat itu. Apa yang besar segini? Yang merah. Ada obat TB bungkusnya merah besar. Di situ campur aduk. Kartu sosial tuh pakai segala ya. Ayo kan balik dari waktu daring. Kan masih daring. Daring kan banyak. Waktu kalau kami bilang oh terus ada ujian offline. Cuma MK bapak itu satu. Iya, Kami bilang cuma nggak resiko itu banget. sudah sama bilang Pak, saya izin ikut ujian susulan dikarenakan orang tua saya sakit masih dirawat. Katanya, ini bapaknya dengan baik hati dikasih kami izin. Budayanya situ beda. Sudah situ. Iya. Kalau Semarang di bawah, Dulu pakai bahasa Sunda kan gitu. enggak. Ada sesekali deh. Kalau aku ingin satu kamu, makanya kalau balik tuh kadang kebiasa kebawaan bahasa luar. Apa yang beda dengan di sana di sini? Di sini biasanya apa? Makanya yang pertama pas makanan kan, karena di sana kan udah mulai manis. Manis ya. Terus makan kesukaan, kita nyari Pempek. bakwan pempek sampai padang. Lewat. Misalnya, ya,
Kalau gitu ya. Salah juga. Kalau kalian bisa makan maghrib, wujudnya. Kopiah, ada kan? Iya. Ada itu ada. Nama dia. Sebenarnya Tobia tuh ada, cuman tuh jarang orang itu karena terlalu sempit kan. Itu pakai. Ini heran. Banyak yang Yang kemarin kan. Lihat apa kan bilang? Tobianya sempat Jadi enggak sama sih, tapi jadi barengan kan karena sudah azan langsung lalu Jawa, tapi bedanya Jawa sampai Jawa, Semarang sama Cirebon. Kalau naik kendaraan di Semarang tuh, apalagi jam orang berangkat itu sama balik kan. Gila gak sabaran. aku konsultasi gitu. Sayang sih, gak menyayang. Sekarang tuh Jawa Tengah kan? Di Cirebon lebih kau Apa mungkin karena ibu kota ya, Jawa Tengah kan Semarang. Padat soalnya. kalau tempat aja tuh masih kayak banyak kebun gitu. Apa? Banyak kebun gitu. Tempat Kalau di kami. Cirebon. Enggak, kami di kota. Banyak mall. Tapi kalau Jawa tuh banyak tempat wisata sih. Sempat lah begitu. Tapi kalau Semarang itu dia bukan di kotanya. Naik lagi ke tempat aku. Kami Semarang itu Cirebon itu kalau jalan nggak terlalu sih, kami kan ada motor. Tapi kalau di Semarang kami juga udah ada yang pergi jalan. Pertama udah ada waktu tuh ada sih kalau disempatin kayak seminggu kan. Cuma kami mikir ada waktu mending aku di rumah istirahat. Karena nanti hari Senin sampai Sabtu ya lagi gitu. Jadi udah paling keluar ya mall dekat situ lah, mall yang sering kami ke Jogja itu pagi Cirebon. Kalau makannya enak Cirebon atau Semarang. Kalau Cirebon itu asli Inggris. Kami tuh di Cirebon itu kesel memasak. Kalau di Semarang itu sebenarnya bisa masak sih, tapi waktu memasak kami itu pagi balik udah sore. Malam belajar lagi persiapan ujian. Jadi itu para sih pas di Jawa hasil banyak yang itu. bayangkan kami sampai turun berapa kan karena apa kami orangnya yang mikiran kan, terus udah mikiran kalau misalnya hari itu jadwal padat nggak ada lagi kami ketemu kan, makan yang penting makan gitu, nggak ada yang kayak aku mau makan ini kan nanti dan banyak Lagi kata yang ngingatin tuh di rumah kan masih ada ingatin aku. teriak-teriak makan mana gila siang nih sarapan. Kalau di Semarang sih kalau udah capek apalagi kalau udah sarapan sudah kali bangun karena capeknya sudah tuh waktu malam juga pas menuju tuh kami tidur jam 1 jam 2 pas misalnya kami kan ada kemarin mini skripsi kan, pas mini skripsi itu pun kami tembus subuh ngerjain itu. Jadi tidurnya jam berapa? Kadang nggak tidur ke kampus, kadang sampai di kampus sudah ngantuk. Adalah tidur misalnya kayak tidur dulu, tidur nih misalnya jam 1 jam 2 atau jam 2 jam 4 udah bangun. Tidur tuh cuma sejam emang betul-betul kayak nguras
makanya kami Semoga sih kayak gitu tuh. makanya kami sekarang harus belajar kayak gitu sih ya. Karena udah trauma duluan. Iya, nggak terlalu banyak belajar.